Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Agesti Listatus Herawati, Maya Menawati, dan Yeni Nur Hidayati akan mempresentasikan bab perencanaan dan pengendalian manajerial. Perencanaan dan pengendalian manajerial. Persaingan global bersamaan dengan berlangsungnya kemajuan teknologi secara signifikan mengubah pandangan bisnis dan persyaratan pelaporan internalnya. Berlanjutnya pengurangan rintangan dalam perdagangan nasional, berkembangnya nilai mata uang, risiko yang besar, pembatasan pembayaran dana nasional, perbedaan sistem pajak nasional, nilai suku bunga yang berbeda, dan pengaruh pertukaran komoditas dan harga ekuitas pada aset perusahaan, pendapatan dan biaya modal yang beragam yang mempersulit keputusan manajemen. Dapat dipahami bahwa tekanan yang lebih berat ada pada penyedia informasi yang memahami informasi strategis yang membutuhkan manajemen dan kemampuan proses analitis secara modal intelektual yang kuat. Pemodelan bisnis adalah penggambaran besar terdiri atas pelaksanaan dan penilaian sebuah rencana bisnis jangka panjang. Hal ini menjadi 4 dimensi, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berhubungan dengan kemajuan perusahaan ke depannya, merumuskan teknik yang tepat untuk memperkirakan penilaian dan pengembangan kemampuan perusahaan untuk memakai atau memanfaatkan sebuah perkembangan, mengembangkan sistem informasi untuk mendukung pilihan-pilihan strategis, dan menerjemahkan pilihan yang ada ke dalam serangkaian tindakan yang jelas. Materi perencanaan terdapat beberapa prosedur untuk menentukan struktur modal yang optimum dari suatu perusahaan, mengukur biaya modal suatu perusahaan, dan mengevaluasi alternatif investasi berdasarkan kondisi ketidakpastian. Aturan keputusan untuk pilihan investasi umumnya, perusahaan dapat meningkatkan kemakmuran pemiliknya dengan melakukan investasi yang menjanjikan nilai sekarang bersih yang positif. Kemudian penganggaran modal, suatu sistem dapat diterapkan untuk mengumpulkan informasi atas pesaing dan kondisi pasar, baik pesaing dan kondisi pasar yang dianalisis untuk melihat pengaruh keduanya terhadap kedudukan, persaingan, dan tingkat keuntungan perusahaan. Salah satu alat tersebut adalah analisis Knox-Up. Analisis ini menyangkut kekuatan dan kelemahan perusahaan berkaitan dengan lingkungan operasi perusahaan. Perspektif imbalan keuangan. Manajer keuangan internasional mengevaluasi ekspektasi tingkat pengembalian investasi dari sudut pandang proyek luar negeri atau dari sudut pandang induk perusahaan dari dua sudut pandang. Ini dapat berbeda secara signifikan karena beberapa hal seperti pembatasan oleh pemerintah atas repatriasi laba dan modal, biaya izin, royalti, dan pembayaran lain yang merupakan laba bagi induk perusahaan namun merupakan beban bagi anak perusahaan, perbedaan laju inflasi nasional, perubahan kurs valuta asing, dan perbedaan pajak. Selanjutnya, biaya modal multinasional. Jika investasi luar negeri dievaluasi dengan menggunakan model arus kas terdiskonto, maka tingkat diskonto yang tepat harus dikembangkan. Teori penganggaran modal secara khusus menggunakan biaya modal perusahaan sebagai tingkat diskontonya. Dengan demikian, suatu proyek harus menghasilkan pengembalian yang setidaknya sama dengan biaya modal perusahaan agar dapat diterima. Lalu masalah pengendalian keuangan. Sistem pengendalian manajemen bertujuan untuk menuntaskan objektif perusahaan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Sistem kendali keuangan hasilnya adalah sistem komunikasi dan pengukuran kuantitatif yang memfasilitasi pengendalian dengan cara yang pertama, mengkomunikasikan target keuangan yang cepat dalam organisasi.
Yang kedua, menjelaskan kriteria dan standar untuk mengevaluasi kinerja. Yang ketiga, mengawasi kinerja. Dan yang keempat, memberitahukan deviasi antara kinerja aktual dan terencana bagi yang bertanggung jawab. Lalu sistem pengendalian multinasional melawan domestik. Sistem pokok yang digunakan di luar negeri mencakup pengendalian finansial dan pemodalan serta kecenderungan untuk menggunakan standar serupa yang dikembangkan untuk mengevaluasi usaha domestik. David Hawkins menawarkan 4 alasan dasar untuk hal ini. Yang pertama, pertimbangan pengendalian keuangan pada tahapan awal pembentukan sebuah usaha luar negeri jarang kritis. Yang kedua, biasanya memang lebih murah untuk memindahkan sistem domestik daripada menciptakan seluruh sistem dari awal untuk usaha luar negeri. Yang ketiga, untuk menyederhanakan persiapan dan penggabungan laporan keuangan gabungan, pengendali perusahaan tetap memaksa bahwa semua cabang usaha menggunakan format dan jadwal yang sama untuk mencatat dan mengirimkan data usaha dan finansial. Yang kelima, Dewan Eksekutif pembentuk sistem domestik dalam usaha luar negeri dan atasan perusahaan mereka lebih nyaman jika mereka dapat meneruskan untuk menggunakan seperti halnya sistem pengendalian domestik, karena mereka telah meraih titik tertinggi dalam manajemen dengan menguasai sistem domestik. Lalu yang selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Agisti. Saya, Agisti Lisa Gosdarawati, NIM 1803-10157 akan melanjutkan materi presentasi mengenai penganggaran operasional. Ketika tugas strategi dan anggaran modal telah ditetapkan, manajemen selanjutnya fokus pada perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek mencakup penciptaan anggaran operasional atau perencanaan keuntungan di mana diperlukan dalam sebuah organisasi. Perencanaan keuntungan adalah dasar untuk memperkirakan kas manajemen, keputusan usaha, dan pola ganti rugi manajemen. Laporan pemasukan modal dari cabang usaha luar negeri pada awalnya dipindahkan ke dalam prinsip akuntansi perusahaan induk dan diterjemahkan dari mata uang lokal ke dalam mata uang yang berlaku di perusahaan induk. Mengenai subbab penetapan biaya strategis. Dalam mengendalikan biaya pada tahapan produksi, banyak perusahaan di seluruh dunia menggunakan standar sistem pembiayaan yang pada dasarnya memperkirakan seberapa besar biaya produksi dari sebuah produk sebagai dasar harga penjualan yang masuk akal. Biaya produksi sebenarnya kemudian dibandingkan dengan biaya yang diperkirakan. Perbedaan hasil antara biaya standar dan sebenarnya diuji sebagai sebuah dasar untuk bahan penelitian dalam proses produksi atau pendapatan. Proses ini bisa disimpulkan sebagai sebuah model harga dasar. Untuk pembiayaan Kaizen secara signifikan mengurangi kepercayaan terhadap sistem pembiayaan standar tradisional. Sistem pembiayaan standar mencoba untuk memperkecil perbedaan antara biaya anggaran dan biaya sebenarnya. Pembiayaan Kaizen menekankan untuk melakukan apa yang penting untuk meraih tingkat performa yang diharapkan dalam kondisi pasar yang kompetitif. Konsep penetapan biaya standar versus Kaizen. Konsep biaya standar pengendalian biaya berdasarkan pada kondisi produk yang ada, sasaran, seragam performa standar, ketentuan standar ditetapkan tiap tahun, analisis varian berdasarkan atas aktual versus standar, mengidentifikasi ketika standar tidak tercapai. Untuk konsep biaya Kaizen, pengurangan biaya berdasarkan pada peningkatan produksi yang berdasarkan kesinambungan. Sasaran mencapai target pengurangan biaya. Pengurangan biaya ditetapkan per bulan. Meneruskan perbaikan dalam metode produksi demi meraih target biaya. Analisis varian berdasarkan pengurangan biaya tetap. Mengidentifikasi ketika target biaya tidak tercapai. Untuk sebab selanjutnya adalah evaluasi performa usaha luar negeri.
Penilaian performa adalah inti untuk sebuah sistem pengendalian yang efektif. Sistem evaluasi performa tepat guna mengizinkan Dewan Manajemen untuk yang pertama, memastikan perilaku manajerial konsisten dengan strategi prioritas. Yang kedua, menilai profitabilitas dari usaha yang ada. Yang ketiga, wilayah yang tidak bekerja sesuai rencana. Yang keempat, mengalokasikan sumber-sumber dari perusahaan secara produktif. Yang kelima, mengevaluasi performa manajerial. Evaluasi performa usaha luar negeri, kita perlu mengetahui yang pertama, konsistensi. Hasil survei menunjukkan bahwa hakikat penilaian performa adalah untuk memastikan profitabilitas. Investasi luar negeri lainnya adalah untuk menekan biaya produksi. Yang kedua adalah kinerja unit versus manajer. Pengendalian A, secara umum kita memperhatikan kinerja manajer dan unit sebagai satu kesatuan. Operasi unit luar merupakan tanggung jawab manajer, dan bagaimana unit itu berjalan cukup berkaitan dengan evaluasinya. Pengendalian B, evaluasi terhadap seorang manajer sangat berkaitan dengan apa yang dicapai dan dibandingkan dengan anggarannya. Ketika mengevaluasi apakah unit ini bawahnya merupakan unit yang ingin tetap dipertahankan atau ditambah dengan investigasi, atau apakah kita harus mencari alternatif lain. Pengembalian atas investasi menjadi faktor penentu yang signifikan. Untuk yang ketiga adalah kriteria performa. Dua kriteria atau lebih kriteria performa keuangan yang digunakan oleh MNC untuk menilai usaha luar negeri mereka adalah hasil dari penanaman modal ROI dan performa yang dianggarkan. Untuk yang keempat adalah ketentuan pengukuran dan perubahan harga dalam penilaian. Perancangan sistem penilaian untuk usaha luar negeri juga harus menghadapi ketentuan pengukuran akuntansi. Untuk subbab selanjutnya adalah praktik penilaian performa atau ICI. ICI digunakan seperti halnya pengukuran rasio ROI tentang keuntungan biaya usaha sebelum bunga, perpajakan, dan dividen untuk biaya aset tetap plus modal usaha bersih. Pengaruh valuta asing. Pengaruh dari perubahan nilai tukar pada performa ekonomi mungkin sangat terasa daripada dalam pengukuran akuntansi itu sendiri. Untuk benar-benar menilai pengaruh inflasi atau valuta yang rentan dan ukuran kemampuan mereka untuk bertindak, perusahaan harus menganalisis posisi pasar, persaingan mereka, dan pengaruh perubahan valuta dalam pembiayaan dan penghasilan mereka dan seluruh persaingan mereka. Untuk sebab selanjutnya adalah standar performa. Penilaian performa berdasarkan pada sebuah perusahaan besar standar biasanya tidak memuaskan. Anggaran performa adalah standar perbandingan yang lebih berguna untuk bisnis multinasional. Anggaran realistis memungkinkan performa target untuk menyatukan perhitungan yang unik untuk unit tertentu. Perbandingan performa aktual dengan anggaran juga memungkinkan manajemen utama untuk membedakan hasil di mana manajer cabang bisa menanganinya dengan penuh tanggung jawab untuk semua yang ada di dalam kendali mereka. Nilai pelaporan. Penciptaan nilai memerlukan laporan baik ukuran dan proses finansial maupun non-finansial yang memberikan manajer dan pemegang saham perusahaan indikator prediktif dan historis nilai pemegang saham. Penilaian ini juga mengetahui bahwa informasi yang berguna bagi manajemen merupakan minat dari para investor untuk menilai calon perusahaan mereka. Konsep yang menuntun pada pengungkapan tersebut dipetakan di bawah ini: penciptaan nilai, lalu penyajian nilai, dan selanjutnya realisasi nilai. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian materi dari kami, mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.